Salam 5155, rukun di udara, akrab di darat, iman di hati. RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, menyongsong hari ulang tahunnya yang ke-36, semakin memantapkan niat dan tekad untuk mengisi pembangunan, serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap anggota RAPI di seluruh Indonesia mengambil peran bahu-membahu menjadi insan komunikasi sosial, komunikasi Kamtibmas, dan komunikasi kebencanaan, serta menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Edi Marzuki Nalapraya adalah sosok saksi sejarah dan pelaku sejarah lahirnya RAPI di Indonesia. Beliau adalah sosok yang ramah, lugas namun tegas, yang mengukir sejarah perjuangan RAPI dari mulai lahirnya hingga saat ini. Seluruh tenaga dan pikirannya selalu tercurah agar RAPI ke depan makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi M. Nalapraya 09 Triple Alpha ingin menjelaskan bagaimana organisasi RAPI didirikan sejak tahun 80. Pada saat itu saya sebagai Kepala Staf Garnisun Ibu Kota Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Jenderal mendapat perintah dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Marskal Rusmin Nuryadin untuk menertibkan para pemuda-pemudi yang bergerak dengan kendaraan menggunakan RIK. RIK itu adalah alat komunikasi 11 meter. Tugas garnisun sebagai berikut. Di antaranya itu menjaga objek-objek vital negara. Karena komunikasi itu adalah objek vital dan ada hubungan dengan undang-undang internasional, maka pengguna pemancar radio harus punya izin. Itu saya lakukan dengan tertib. Seluruh kendaraan yang hilir mudik berkendaraan dengan menggunakan antena setelah libur dari Puncak, libur dari Cikampek, libur dari daerah Banten, terjaring kira-kira 300 pengguna RIK itu tertangkap dan dibawa ke Garnisun Ibu Kota. Setelah 3 hari mereka menanyakan RIK itu yang disita oleh garnisun, kemudian diadakanlah suatu pembicaraan dari hati ke hati. Untuk lebih jelasnya, maka kita buka suatu pertemuan bagaimana kalau aspirasi masyarakat
ini diberi kesempatan oleh pemerintah untuk diberikan wadah bersama-sama anggota-anggota yang kena jaring itu. Kami mengusulkan surat kepada Pak Menteri untuk dibuka wadah, maka lahirlah dengan keputusan Menteri pada saat itu dengan panggilan KRAP, Komisi Radio Antar Penduduk. Organisasi ini berdiri, pemerintah menunjuk 5 orang sebagai tim formatur. Pertama, Brigjen Sudarto, mantan ajudan Presiden Soekarno. Kedua, Edi M. Nalapraya. Ketiga, Lukman Arifin, ini dari Sibihir disebut. Kemudian Pak Kak Tik, dan yang kelima Pak Pratomo itu dari PT Inti. Setelah sepakat, organisasi ini dibangun dan diresmikan pada tahun 80 oleh Dirjen Postel waktu itu, dan saya terpilih menjadi ketua umum oleh kelima orang yang ditunjuk itu. Jadi saya diputus bukan oleh pemerintah, tapi atas kesepakatan bersama saya menjadi ketua umum selama 20 tahun dengan tugas membentuk 27 daerah Radio Antar Penduduk Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun 2000 saya tidak siap untuk meneruskan tugas saya, maka diganti oleh teman-teman dari RAPI berikutnya hingga sekarang ini. Pertanyaannya, mengapa begitu lama? Pernah terjadi Munas itu niat DKI untuk mengangkat salah satu Brigadir Jenderal jadi ketua umum. Di situ saya keberatan. Saya ingin pengganti saya itu orang dari dalam. Makanya memerlukan waktu 20 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada orang dari luar yang bergabung, tapi semua kader-kader RAPI sejak awal menjadi ketua umumnya. Alhamdulillah RAPI sampai hari ini berjalan baik. Memang ada dinamika dalam kepengurusan. Sejak periode ketiga ada terjadi hal-hal yang memang perlu kita koreksi bersama. Saya hanya menyarankan, memberikan nasihat. RAPI itu dibentuk untuk memperluas persaudaraan kita sesama bangsa Indonesia. Semula kita tidak kenal dengan teman-teman di Irian, di Sumatera, tapi kita sekarang jadi kenal berkat RAPI. Marilah kita kembalikan niat awal kita menjadi anggota RAPI dengan tujuan untuk berbuat kebaikan, bertujuan untuk membantu sesama dalam bidang komunikasi. Dan ini kita sudah buktikan beberapa kali. Misalnya situasi tsunami di Aceh, itu sangat bermanfaat Radio Antar Penduduk Indonesia. Kalau ada dinamika sekarang ini yang kurang baik, mari kita perbaiki. Karena hal-hal yang membuat kita bercerai-berai adalah hal-hal yang sangat-sangat merugikan organisasi. Periode ketiga, banyak hal-hal yang sekarang sampai terjadi. Saya hanya menghimbau, marilah ikuti kode etik RAPI, anggaran dasar rumah tangga, sehingga kita berpedoman kepada kekeluargaan dan persaudaraan. Akhirilah hal-hal yang memang akan merugikan kita sendiri. Saya bangga dengan musyawarah nasional beberapa waktu yang lalu di Sentul. Itu musyawarah nasional yang terbaik dalam sejarah RAPI. Mudah-mudahan hal-hal akan bertambah baik lagi dengan kepemimpinan yang baru sekarang. Kepada teman-teman
yang sudah senior, serahkanlah organisasi ini kepada yang muda-muda, sehingga kita yang tua memberikan doa agar Rapi tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka ulang tahun Rapi yang ke-36 ini, saya pertama kali mengucapkan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Edi Marzuki Nalapraya yang telah mendirikan Rapi pada tahun 80. Kami sebagai penerus tentu akan membawa Rapi ini ke depan jauh lebih baik, karena Rapi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang komunikasi yang selama ini sudah kelihatan kiprah dan manfaat kepada masyarakat, pemerintah, negara dan bangsa ini, maka selayaknya lah kami sebagai generasi penerus untuk terus mengibarkan panji-panji Rapi dimanapun berada. Ke depan Rapi harus tetap eksis dimanapun berada dan harus selalu bersama-sama dengan masyarakat, dengan rakyat untuk saling bantu-membantu, karena Indonesia kebetulan juga masuk daerah rawan bencana. Tentu Rapi juga bisa berkiprah dalam rangka untuk membantu di saat-saat bencana maupun di saat-saat manakala ada masyarakat yang sudah seharusnya dibantu dan ditolong. Karena Rapi sebagai organisasi yang sosial kemasyarakatan harus mau melakukan bantuan kepada seluruh masyarakat. Rapi ada di hati masyarakat karena kiprah selama ini sudah diakui dan pemerintah juga sudah memberikan apresiasi kepada organisasi Rapi ini. Rapi ke depan juga harus mencerminkan organisasi yang santun, yang berbudaya dalam segala hal. Anggota Rapi tidak boleh menyombongkan diri karena Rapi mempunyai kode etik, Rapi mempunyai visi dan misi, Rapi mempunyai pancadharma bakti Rapi. Jadi roh Rapi harus bisa memberikan suri tauladan untuk dicontoh dan memberi bantuan kepada pihak yang lain. Dalam rangka ulang tahun 36 Rapi, kami sungguh sangat berharap agar seluruh insan Rapi dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Rapi didasari dengan rasa ketulusan, didasari dengan rasa keimanan, dan yang tak kalah pentingnya lagi yaitu didasari dengan keikhlasan serta tulus dalam rangka memberikan bantuan dimanapun berada. Ini bagian dari ibadah Bapak Ibu sekalian seluruh insan Rapi di negeri Nusantara ini. Yang berikutnya saya berharap agar insan Rapi seluruh Indonesia dalam menyongsong ulang tahun yang ke-36 ini terus meningkatkan pengabdian kepada seluruh masyarakat
yang membutuhkan dimanapun berada. Ya, dalam rangka 36 tahun RAPI sejak berdiri tahun 80, maka saya sungguh sangat berharap kepada seluruh insan RAPI dimanapun berada, terus waspada terhadap rongrongan paham-paham yang merusak atau merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Karena RAPI didirikan untuk menjaga dan salah satunya untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup RAPI, RAPI Jaya, RAPI Jaya, RAPI Jaya, RAPI Jaya, 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 RAPI Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio antar penduduk Indonesia, berdiri demi sukseskan pembangunan, menunaikan segala tugas bangsa, rajin dan teguh bijaksana. Radio antar penduduk Indonesia, berjuang demi kejayaan nusa, siaga dan sedia radio antar penduduk